Sedikit tapi berkah selayaknya kita syukuri. Karena memang bersyukur sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba. Tapi bukan berarti kita tidak mau rezeki yang banyak sekaligus berkah. Itu saya rasa cita-cita dan keinginan bagi kita semua ya. Semoga kita semua ada dalam keberkahan. Halo rekan dan sahabat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bahagia. Untuk rekan dan sahabat dimanapun berada, yang berencana menjalankan usaha, merintis usaha, ataupun yang sudah berjalan usahanya, saya doakan semoga segera meraih kesuksesan yang diharapkan, yang dicita-citakan. Video kali ini merupakan cerita saya merintis usaha dari nol. Ya, usaha kecil-kecilan. Usaha mulai dari nol menjadi sales motoris kanvas, jualan keliling, sales motoris freelance ya. Keterpurukan awal saya pulang kampung dari rantau dari Jakarta karena terjadi sesuatu yang kurang mengenakan, musibah, saya kecelakaan. Dan akhirnya saya nggak bisa berangkat lagi ke Jakarta karena waktu kecelakaan itu saya libur kurang lebih 3 bulan. Libur nggak kemana-mana, nggak usaha, nggak apa. Hingga suatu ketika ketemu dengan tetangga. Syukur alhamdulillah tetangga saya ini baik sekali. Selain sebagai ustadz, sebagai guru ngaji anak saya, beliau juga sebagai sales motoris freelance. Yang kemudian singkat cerita saya juga ikut dalam arti saya meniru profesi dia sebagai sales motoris freelance. Yang pada awalnya saya belanja produk-produk dagangan itu ke beliau. Seiring berjalannya waktu di lapangan, di saat kita berjualan kelilingan pas itu, saya bertemu berbagai sifat, berbagai pribadi orang, dan tentunya bertemu dengan rekan satu profesi sales motoris freelance lainnya. Bahkan bertemu dengan sales-sales resmi distributor. Dari pergaulan di lapangan tersebut, saya bisa menambah item dagangan produk yang saya bawakan pas sebagai sales motoris freelance. Hingga singkat cerita saya bisa memanfaatkan barang trader, barang promo swalayan. Yang pada awalnya saya sebagai sales motoris freelance hanya bisa masukin barang atau ngorderin barang ke warung-warung, ke outlet-outlet kecil. Setelah saya memanfaatkan barang trader, barang promo swalayan, produk-produk tersebut saya bisa jual ke agen atau ke semi grosir. Pada istilahnya bukan ke outlet-outlet kecil lagi, bukan ke outlet-outlet retailan. Dengan menjual barang atau produk-produk yang promo swalayan dan produk-produk barang trader, tentunya harga modal yang kita dapatkan itu lebih murah daripada kita berbelanja dari grosir besar atau dari agen besar sekalipun. Sehingga saya bisa menjual produk-produk trader, produk-produk promo swalayan tersebut ke toko besar, ke semi grosir yang ada di kampung-kampung. Sebagai catatan, saya nggak menjual produk-produk trader, produk promo itu, saya nggak menjual ke pasar. Saya menjual ke outlet-outlet semi grosir yang ada di perkampungan saja. Karena harga yang saya tawarkan dari produk-produk yang saya jual tersebut, harganya lebih murah daripada harga yang toko-toko tersebut dapat di pasaran. Bahkan saya bisa menjual lebih murah dari harga umum, harga bruto distributor. Banyak pelanggan toko semi grosir atau grosir yang di perkampungan tersebut mulai tertarik untuk belanja ke saya. Hingga suatu ketika saya menemukan beberapa toko semi grosir di perkampungan tersebut yang mulai percaya kepada saya untuk mengorder barang-barang trader tersebut. Hingga suatu ketika beberapa grosir, semi grosir di kampung tersebut memesan barang atau mengorder barang lebih banyak dari yang biasanya beliau order. Dengan permodalan yang ada, modal saya modal kecil-kecilan, secara otomatis saya tidak bisa menyanggupi apa orderan si toko tersebut dengan jumlah barang, maksudnya kuantiti barangnya itu banyak. Dan saya nggak bisa menutupi untuk berbelanja barang yang beliau pesan tersebut. Saya pun berterus terang kepada agen atau grosir tersebut. Karena mungkin agen atau grosir tersebut sudah percaya kepada saya, tertarik dengan produk-produk barang dagangan yang lebih murah dari saya, beliau ini mempercayakan kepada saya untuk memberi modal lebih. Hanya saja tidak berbentuk uang. Beliau mengajak kerjasama untuk memasarkan produknya dia. Kebetulan tokonya ini dropping rokok ya.
Jadi beliau ini mempercayakan kepada saya untuk menjual rokok-rokok yang beliau drop tersebut. Kurang lebihnya bahasanya seperti ini. Saya butuh barang dari kamu yang harganya murah, tapi nggak mengalahkan kualitas. Saya mau bekerja sama dengan kamu, tapi saya nggak bisa ngasih modal uang. Saya kasih kamu pinjaman rokok, semampu yang kamu jual mau berapa bal, bayarnya saya kasih tempo 1 minggu. Kurang lebih beliau percakapannya seperti itu. Singkat cerita, saya pun menyanggupi. Dan setelah beberapa kali transaksi, akhirnya kerjasama itu berlanjut hingga saat ini. Cara bermainnya seperti apa? Jadi gini rekan sahabat ya, saya kan dikasih kepercayaan tuh sama grosir tersebut untuk memasarkan rokok tersebut. Sedangkan untuk belanja barang trader itu, barang promo-promo swalayan itu kan harus pakai uang, nggak pakai rokok. Nah, rokoknya saya cairkan lagi ke toko atau ke outlet semi grosir lainnya ya, supaya mudah dalam menjual produk rokok tersebut ke grosir-grosir yang lain. Saya menjual rokok tersebut di min ya. Maksudnya saya kurangi dari harga bruto, harga resmi distributor. Misalkan harga rokok tersebut 1 bal senilai 1 juta rupiah, saya menjualnya di angka 995.000 rupiah. Saya rugi dong 5.000. Ya betul, saya rugi 5.000. Tapi saya dapat pencairan uangnya. Nah, uangnya itulah yang saya belanjakan ke barang-barang trader atau barang-barang promo tersebut. Dan karena barang trader atau barang promo swalayan tersebut itu harganya murah banget, seperti yang saya sudah bahas di video-video sebelumnya, untuk menutupi kerugian 5.000 dari 1 bal rokok tersebut, kita bisa ambil dari barang yang kita jual, produk promo atau produk trader tersebut ya. Jadi walaupun kita menjual rugi rokok tersebut, itu bisa tertutupi kerugiannya dari kita menjual produk-produk trader atau produk promo tersebut. Mungkin untuk istilah para senior bilang itu ya, kita mengorbankan perak untuk mendapatkan emas, kurang lebihnya seperti itu ya. Dari cerita singkat yang saya paparkan barusan, ada sedikit pembelajaran untuk kita semua dalam kita mengembangkan usaha yang kita jalani saat ini. Apakah itu sales motoris freelance ataupun perintis usaha toko sembako, warung sembako atau toko kelontong. Apa pembelajaran dari cerita tersebut? Mari kita ulas bersama-sama. Tapi mohon maaf, sekali ini saya bukan mengajari, ini hanya sharing saja dari pengalaman, sedikit pengalaman pribadi saya. Barangkali ada yang tertarik untuk mengembangkan usaha seperti cara yang saya lakukan. Baik rekan dan sahabat, pembelajaran apa sajakah itu? Untuk yang pertama, dalam kita menjalani profesi ini sebagai pedagang, utamakan kejujuran. Dengan kita jujur bersikap, berperilaku, orang akan mudah percaya ke kita. Dan satu hal lagi, kalau orang sudah mulai percaya ke kita, jangan sia-siakan kepercayaan itu. Tetaplah kita beristiqomah dalam kejujuran itu. Tapi ini mohon maaf, ini bukan berarti saya mempromosikan bahwa saya ini orangnya jujur ya, mohon maaf ya. Tapi dari cerita di awal tadi, mungkin rekan dan sahabat bisa menilainya sendiri. Yang jelas kejujuran kita yang benar-benar jujur. Jujur yang sebenar-benarnya jujur, bukan jujur ayam atau jujur kacang hijau ya. Mohon maaf ya. Untuk yang kedua, kita nggak usah minder dengan profesi kita. Walaupun usaha kita, usaha kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan, yang terpenting kita update terus harga belanja sama harga jual, update terus informasi produk apa yang sedang hit, yang sedang laris, ikuti perkembangan yang ada. Bahkan kalau bisa, upgrade juga cara jualan kita. Selain jualan offline, zaman sekarang kita dipermudah dengan jualan online. Dari hal yang sederhana, kita bisa memanfaatkan WA, Facebook, atau bahkan mungkin yang sudah mengupgrade cara jualannya sekarang menjadi dropshipper atau apa itu, reseller ya. Jualan online di marketplace, jualan online di e-commerce. Banyak platform sekarang ya, seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain sebagainya, yang walaupun sampai saat ini saya belum mencobanya, hanya belanja saja yang pernah saya coba. Tapi untuk kalangan muda yang lebih hebat cara berpikirnya, yang lebih melek teknologi dibandingkan saya yang sudah berumur, bisa-bisa saja kita memanfaatkan perkembangan zaman tersebut ya.
Untuk yang ketiga, kalau kita sebagai sales, selain kita nggak usah pilih-pilih toko, pilih-pilih outlet, apalagi freelance, saya rasa kita juga nggak usah pilih-pilih produk. Apakah produk ini cuannya gede, apakah produk ini cuannya kecil. Nggak usah terlalu memikirkan cuan, yang penting kita jalan aja dulu usahanya. Rutinkan kita bertemu dengan pelanggan kita, jalin komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik. Kalau orang pintar bilang, bangunlah good relationship atau bikin chemistry yang baik antara kita dengan pelanggan kita. Karena setelah terjadi hubungan yang baik antara kita dengan pelanggan kita, barang apapun yang akan kita jual, apakah itu cuannya gede, apakah itu cuannya kecil, pelanggan kita akan susah menolaknya terhadap produk yang kita tawarkan. Jika ingin mencari produk yang cuannya gede, informasi sekarang banyak. Di YouTube ya ada, di artikel ya ada. Kalau kita sudah punya pelanggan, saya yakin akan masuk-masuk aja produk-produk tersebut. Baik, untuk yang keempat, rekan dan sahabat, yang namanya dagang, apakah itu usaha warung sembako, usaha toko kelontong, menjadi sales motoris freelance, jualan online, jadi dropshipper, atau apapun itu namanya, yang namanya kita masih memasarkan produk orang lain, tetap kita pasti ada kompetitor, ada saingan. Jangankan kita memasarkan produk orang lain, kita bikin produk sendiri pun, kalau memang produk itu masih bisa dibikin, ditiru oleh orang lain, pasti ada kompetitor. Jadi jangan risaukan juga kompetitor. Jangan musuhi juga kompetitor. Anggap saja mereka-mereka itu, kompetitor itu adalah teman meramaikan dunia perdagangan, gitu aja. Yang penting kita bersaing secara sehat tentunya. Misalkan kita hari ini jual produk ini 1.000, ada yang menjual lebih murah dari kita, nikmati saja. Mungkin dia belanjanya, dapatnya modalnya lebih murah. Nah, kenapa juga kita nggak mencari produk yang lebih murah? Nggak usah merasa tersaingi bahwa si Anu, wah ngebom harga, wah murah-murahin, wah ngejatuh-jatuhin. Malah kalau kita bersikap seperti itu, secara tidak langsung kita telah menunjukkan kekurangan informasi kita, kekurangan cara berdagang kita. Malahan kalau kita bertemu secara langsung dengan kompetitor itu, ajak kerjasama. Siapa tahu ada ilmu yang belum kita dapatkan selama ini, bisa kita dapatkan dari kompetitor-kompetitor tersebut. Siapa tahu kompetitor kita itu punya produk yang belum pernah kita jual, kita bisa ikut belanja ke dia, ikut bisa jual produk yang mereka jual. Nambah lagi item dagangan kita, kan seperti itu. Nggak usah terlalu memikirkan siapa nanti yang akan beli. Tugas kita adalah berdagang saja. Biarkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kepada siapa mereka pelanggan-pelanggan kita itu mau berbelanja. Apa mau kepada kita? Alhamdulillah. Mau kepada orang lain? Ya orang lain kan juga perlu rezeki. Sudah ada garisnya, jadi biarkan saja Allah yang menggerakkan para pembeli itu untuk berbelanja kemana. Yang penting kita berikhtiar untuk berusaha, ya caranya berdagang ini. Untuk yang kelima, perihal cara dagang kita supaya cepat berkembang, tentunya permodalan ya. Untuk yang basicnya seperti saya, yang kurang berani spekulasi tentang permodalan ini, karena saya memang kurang berani soal pinjam-pinjam dana, pinjam-pinjam uang ya. Karena masuk ke dalam institusi bank sendiri, saya tuurnya suka nyerocot ya, suka gemeteran gitu. Sampai saat ini saya belum pernah menggunakan pinjaman dana dari bank atau dari pinjaman-pinjaman apapun. Ya seperti cerita di awal tadi, walaupun kita tanpa modal sekalipun, modalnya kecil-kecilan seperti saya ini, kalau itikad kita baik, niat kita baik, menjalin hubungan baik dengan pelanggan kita, malah ada yang menawarkan modal secara tidak langsung. Yang terpenting kita berusaha, berupaya menjaga amanah tersebut. Di sini posisinya saya bukan tidak menyarankan atau tidak setuju menggunakan uang bank. Untuk yang perhitungannya lebih jeli, spekulasinya lebih hebat, perhitungannya lebih tepat, bisa-bisa saja menggunakan uang bank. Karena tidak sedikit yang menggunakan uang bank pun banyak yang usahanya maju, banyak yang usahanya cepat berkembang. Hal itu urusan agama, riba atau apapun itu namanya, itu ranahnya bukan saya yang menjelaskan. Karena memang kalau kita pinjam uang ke bank untuk usaha, sebetulnya bukan kita yang membungakan uang. Yang membungakan uang itu kan banknya. Justru kita yang membayar bunganya. Bukankah seperti itu? Terus kalau katanya pakai uang bank itu seolah-olah kita menyetujui riba, lantas apa produk-produk yang kita jual ini?
Apakah perusahaannya itu nggak menggunakan uang bank? Kenapa produk-produknya kita beli, kita jual? Kalau memang kita tidak menyetujui itu. Jadi kalau menurut saya, apapun cara kita menambah dana untuk mengembangkan usaha itu kembali ke rekan sahabat masing-masing ya. Karena memang pada intinya kita hidup ini mencari keberkahan ya. Sedikit tapi berkah selayaknya kita syukuri. Karena memang bersyukur sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba. Tapi bukan berarti kita tidak mau rezeki yang banyak sekaligus berkah. Itu saya rasa cita-cita dan keinginan bagi kita semua ya. Semoga kita semua ada dalam keberkahan. Demikian rekan dan sahabat untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika durasi videonya terlalu panjang, tetapi semoga ada yang bisa diambil manfaatnya ya untuk kita bersama. Salam sehat, salam satu profesi, salam untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.